politik sesat untuk Jumhur Hidayat alaihissalam. Mantan sekjen 2 periode. Dan terlalu muda juga ya. Ini mau muter juga ya. Makanya sampai duluan dia masalah. Jangan bilang rahasia. Perlu statement aku? Kita ikut Nanti. Bisa Pak. Tempel dikit aja. Nggak bisa. Kalau itu perlu tempel. Saudara Bung Jumhur Hidayat alaihissalam sedang istirahat di pengadilan Jakarta Selatan, nampak cerah karena membela kebenaran. Bumi Putra alias pribumi Muslim, ya, dari Tatar Pasundan. Ini. Maksudnya bersiang belum, Be? Karena kan dia sidang menunggu. Sesama Bumi Putra. Oh gitu. Oh. Pulangnya bareng ya? Oke, siap. Senang ya, itulah mesti sabar. Berbulan-bulan Itu kan pandai-pandai. Coba pendapatnya pengadilan politik ini. Penangkapan Jumhur dan Saganda Nainggolan adalah bentuk pembungkaman demokrasi. Dan kita harus melawan itu. Mirip Orba dong. Mirip Orba. Lebih parah lagi dari Orba hari ini kalau VOC. lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Jadi kita harus melawan itu. Siap. Gimana Bung Satyo? Letkol Untung. Semua rekayasa. Jadi dibebaskan Jumhuran Saganda segala. Kalau memakai akal yang sehat. Ya, kalau punya akal sehat, ya punya hati nurani, bebaskan Jumhur Hidayat dan Saganda Nainggolan. Mantap. Mereka. udah bagus banget pergerakan Bagaimana Bung Ucok alaihissalam? Kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh dikriminalisasi. Karena kebebasan menyampaikan pendapat adalah bagian yang penting bagi demokrasi di seluruh dunia maupun Indonesia. Untuk itu, Saganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana harus dibebaskan. Demi Demokrasi dan keadilan. Prodem dan pro demokrasi internasional turut mendukung. Dunia harus melihat ini. Kebebasan menyampaikan pendapat diadili. Ini dengan Bapak siapa? Kalau dibandingkan dengan VOC bagaimana? Belum lahir saya. Pak, ini dengan Bapak siapa? Lebih buruk tentunya. Bekas ketua majelis. Mantan. Ketua majelis. Ngomongnya jangan doang sakit gitu dong. Semangat itu Prodem. Yang itu memperjuangkan demokrasi dan keadilan. Seperti kena Bapak sehat, semangat terus. Jadi ini semacam pengadilan Indonesia menggugat di era Soekarno sebelum Indonesia merdeka. Semangat terus. Kita tuh ini nggak apa-apa kan ya rame-rame. Tadi sidang ditunda ya Bang? Jadi ditunda karena saksi ahlinya nggak datang dari pihak jaksa penuntut umum. Ya udah kita nggak jadi sidang. Minggu depan lah kita. Bung Jumhur, kalau dulu Soekarno Indonesia menggugat, kalau kali ini temanya apa ini? Masih rahasia. Sepertinya Bumi Putra menggugat. Bahaya juga. Wajib itu, wajib. Ingat, Bumi Putra itu bukan perkara gen. Bukan. Bumi Putra, pribumi. Pribumi itu orang yang dimana dia tinggal, dia merawat alam setempat yang ditinggali. Nah, jadi nggak ada hubungannya dengan ras. Apakah Garut, apakah Cibatu, apakah Cina atau Arab ya.
Kalau dia merawat, putra. Itulah. Kalau dia abai, dia anti bumi. Anti Bumi Putra. Anti Indonesia. Ya, sekaligus anti Islam juga. Karena Islam itu artinya berserah diri sama hukum alam. Di mana alam itu yang ditinggali. Itu yang dinamakan pribumi Muslim. Nggak ada hubungannya dengan agama, oke? Siap. Ada pertanyaan? Jadi Bumi Putra menggugat, bro, temanya. Kalau soal proses persidangan, ada penundaan, ada ketidakhadiran saksi ahli. Ini kan menunjukkan ketidaksiapan para penegak hukum ini untuk membuktikan untuk menjalankan proses hukum ini. Artinya ini ada ketidaksiapan. Karena kalau sudah tidak dari awal kita tahu bahwa dalam proses persidangan ini penuh dengan kejanggalan-kejanggalan, maka kita sebenarnya dari awal saya berharap bahwa proses pengadilan ini harus segera dihentikan saja. Karena tidak mungkin juga kita akan mendapatkan kebenaran material dari proses persidangan. Karena kita tahu bahwa banyak hal yang kemudian tidak sesuai dengan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan. Baik itu soal rekayasa soal BAP, soal saksi-saksi yang hadir dan segala macam itu menurut saya itu menunjukkan bahwa memang proses peradilan ini harus dihentikan karena dia akan juga bisa memberikan keadilan kepada kawan-kawan yang hari ini sedang berdakwa, tidak akan bisa memberikan keadilan. Jadi hentikan saja. Saya pikir begitu. Apakah ada semacam tangkap dulu aktivis, urusan belakangan seperti itu, sehingga tidak siap pengadilan? Ini bukan soal tangkap saja dulu aktivis, tapi ini adalah soal bagaimana melaksanakan soal penegakan hukum. Nah kalau penegakan hukum itu tidak bisa dilakukan, ya sulit. Artinya bahwa ya kembali lagi proses hukum ini harus kita hentikan saja. Ini sudah tidak bisa kita harapkan bahwa proses hukum yang sedang dijalani oleh kawan-kawan ini akan memberikan keadilan. Nah, kita lihat seperti yang terhadap Anton Permana. Nih, dia didakwa juga dengan dakwaan bahwa memberikan kabar bohong, memberitakan berita bohong, hoax dan segala macam. Padahal apa yang disampaikan sama Anton itu adalah soal kajian-kajian dia, di mana dia itu juga pernah mengajar di Hana, di Ika. Jadi kajian-kajian dia soal kajian-kajian ilmiah dia yang dia sampaikan itu yang kemudian dipidanakan. Nah ini kan kacau menurut saya. Nah dia mengajar di PTIK gitu loh. Terus kajian-kajian yang disampaikan dikatakan hoax. Ini kajian ilmiah gitu loh. Bantahlah secara ilmiah gitu loh. Bukan mempidanakan gitu loh. Jadi ini kan kacau kalau kemudian pikiran orang kemudian dipidana gitu loh. Apalagi pikiran ini disampaikan lewat kajian-kajian ilmiah. Nah, kalau pikiran kajian-kajian ilmiah saja dipidana gitu. Ya, saya pikir bangsa ini sudah mundur 1000 tahun. Yang artinya pengetahuan itu sudah belum dimulai. Kembali ke era kegelapan. Tadi Abang di ruang tunggu ngobrol-ngobrol sama Bang Timbul, ada bocoran-bocoran apa yang dia sampaikan dalam video? Ada ya, Bung Yumur cuma menyampaikan kepada kami yang hari ini nasibnya masih di luar gitu, itu untuk tetap semangat, tetap berjuang
untuk melawan ketidakadilan ini, terus berjuang untuk mewujudkan demokratisasi yang selama ini kita perjuangkan, yang selama ini kita coba bangun sama-sama, itu harus kita terus lakukan. Tapi ada bocoran dia diintimidasi atau di apa? Kalau soal intimidasi, soal hal yang umum terjadi kepada aktivis-aktivis yang kritis. Jadi kalau soal orang intimidasi, ancaman gitu loh. Kalau apa yang terjadi terhadap Bung Jumur ini bukan ancaman lagi. Ini sudah masuk pada tahap sudah ditangkap gitu. Jadi bukan berupa ancaman lagi, sudah dipidana gitu. Jadi artinya ancaman itu sudah lewat gitu. Masa-masa ancaman itu sudah lewat dan ya saya pikir Bung Jumur juga sadar terhadap peran politiknya, kemudian gitu loh, sadar terhadap apa yang diperjuangkan. Nah, yang kita harapkan itu bahwa kawan-kawan yang belum masih di luar seperti kami ini dari aktivis pro demokrasi ini, itu harus terus berjuang memperjuangkan cita-cita yang kemudian sudah memakan korban gitu loh. Ya kalau kita berhenti, maka perjuangan apa yang terjadi terhadap Bung Jumur ini menjadi sia-sia. Jadi perjuangan untuk mewujudkan demokratisasi, melawan ketidakadilan harus terus dikobarkan, harus terus kita lakukan. Ya, mudah-mudahan harapan kita semua terjadi ya Pak, dilepaskan saja. Lah, kalau soal harapan itu sebenarnya bukan soal harapan lagi, bahwa ini adalah peradilan sesat. Jadi alasannya alasan rasional ya. Bung Jumur kemudian duduk di meja pesakitan didakwa dengan berbagai pasal-pasal yang tidak tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada itu. Nah, makanya saya bilang ini peradilan tidak layak untuk diteruskan. Dan saya cuma mau sampaikan sebagai ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi. Siapa namanya? Saya Iwan Sumule. Jadi saya cuma ingin menyampaikan bahwa kita harus terus berjuang mewujudkan cita-cita bersama kita, mewujudkan demokratisasi dan terus melawan ketidakadilan yang tidak akan pernah berhenti selama rejim ini tidak menurut saya selama rejim ini terus melakukan ketidakadilan, maka ya kita harus terus berjuang, karena keadilan itu bukan hal yang sesuatu yang datang sendiri diberikan dengan cuma-cuma. Apalagi dengan rejim yang seperti ini. Betul, makanya keadilan itu harus kita perjuangkan agar dia tetap terus berobar gitu loh. Jadi perlawanan ini harus kita lakukan. Untuk gerakan KPK selanjutnya gimana yang rencananya mau menempatkan KPK mau di? Kalau soal persoalan KPK ya kita berharap bahwa KPK ini serius untuk melakukan pemberantasan korupsi, tidak melakukan tebang pilih terhadap mereka-mereka yang sebenarnya dugaan keterlibatannya sangat jelas dan tegas. Nah, kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh KPK hari ini itu masih melakukan tebang pilih terhadap dalam melakukan proses penegakan hukum, pemberantasan korupsi itu. Jadi ya kita berharap sih supaya KPK tidak ini lagi, dia tidak tebang pilih lah. Gitu. Karena banyak kok masih dugaan-dugaan yang keterlibatannya sangat jelas tapi masih berkeliaran bebas gitu. Fakta buktinya sudah jelas gitu, tapi masih dibiarkan berkeliaran. Nah, ini yang tidak benar gitu. Makanya aksi kita kemarin itu, aksi spontan kita kemarin itu yaitu untuk mendesak KPK
agar serius melakukan pemberantasan korupsi dan tidak tebang pilih. Saya pikir itu. Pak Dadang nanya? Oke, cukup paripurna itu. Paripurna ya Bang? Demikian respon Saudara Bung Iwan Sumule, Ketua Majelis Prodem Pro Demokrasi, ya sesama Prodem dengan Bung Jumhur Hidayat alaihissalam, ya mengenai carut marut dunia hukum dan politik di Indonesia. Kalau masuk dia sebelah kiri.